Kemudian saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan, ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut. Apalagi dari beberapa sumber ternyata laut dan darat itu punya modus untuk merampas. Nah, balik dulu ke pagar. Oke. Pagar tadi saya dapat informasi, dan ini yang seharusnya ditindaklanjuti oleh pemerintah, bukan memanggil jaringan rakyat Pantura itu, JRP itu, yang logikanya sudah nggak nyambung itu. Jadi ternyata ada nama-nama yang ini menjadi aktor baik di tingkat lapangan maupun aktor yang memberikan pendanaan. Kan itu segitu gedenya nggak mungkin dana orang kecil-kecil. Nah, kami temukan nama Mandor Mehmet. Mandor Mehmet ini yang mengerjakan proyek. Dia kemudian yang belanja bambu, dia cari pegawai dan sebagainya lah. Informasi ini kami terima dari mandor lain yang dia mau nyetor bambu nggak diterima, ya, marahlah. Akhirnya cerita semuanya. Ketemu Mandor Mehmet atas permintaan Gojali atau Eng Chun, nama Cinanya, itu yang biayai Ali Hanafi Lijaya. Ini orangnya Aguan. Apa urusannya dengan Aguan gitu loh? Kenapa dia harus membiayai? Dari informasi yang kami kumpulkan, pagar itu bukan untuk pemecah ombak, apalah itu kan abrasi, nggak masuk akal lah. Yaitu ditanam di peta bidang yang di atas peta bidangnya itu ada sertifikat hak milik dan juga hak guna bangunan. Kan sebelumnya orang nggak percaya. Sampai ketemu Tempo buka. Dan hari ini kan terbuka semua, diakui oleh Menteri ATR, Kepala BPN. Jadi kepentingannya adalah untuk mengkapling prakondisi agar steril dari nelayan, dan setelah itu nanti inilah yang akan diklaim, diokupasi sebagai sertifikat milik mereka, lalu ditransaksikan dengan oligarki properti, dan ini yang nanti akan, nah ini yang menarik nih, yang beda dengan Pantai Utara. Kalau Pantai Utara itu kan laut, kemudian dijadikan daratan, namanya reklamasi. Kalau ini dalihnya dulu sekali ini daratan, kena abrasi jadi laut, sehingga sertifikatnya muncul. Nah, nanti kami bangun lagi, kami judulnya bukan reklamasi tapi restorasi. Nah, siapa yang punya kepentingan? Ya oligarki properti Pantai Indah Kapuk. Jadi di balik ini semua sebenarnya Aguan. Nah, kalau bicara Aguan, siapa lagi di balik itu? Ya Antoni Salim. Saya kan selalu mengingatkan itu berangkat dari data ya. Nah, sekarang analisa dari kepentingan. Siapa yang berkepentingan magar laut itu? Tentu orang yang punya rencana terhadap laut tadi gitu. Kalau rencana laut itu adalah untuk abrasi, nggak masuk akal. Tapi kalau rencana atas laut itu dikaitkan dengan industri properti karena ini berdekatan dengan PIK 2, masuk akal. Sangat masuk akal. Masuk akal sekali, dan faktanya sudah ada di PIK 1 itu sudah ada yang direklamasi. Cuman dulu karena ada masalah reklamasi, nah mereka cari modus lain apa ya yang kira-kira lebih bisa smooth gitu. Lagi pula kalau reklamasi itu kan perizinannya lebih sulit ketimbang melakukan restorasi seolah-olah daratan. Nah, saya ingin tegaskan. Jadi modusnya dirubah ya? Modusnya dirubah dari reklamasi menjadi restorasi gitu. Jadi jelas itu nama-nama yang kami sebutkan, dan kami sebenarnya Bang tidak mau informasi ini hanya kami ketahui atau informasi ini tidak membantu proses pengungkapan. Kami sudah datang ke KKP.
Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan informasi ini. Kami sudah kirim surat audiensi dan memang kami sempat bikin konferensi pers di depan KKP untuk menjelaskan agar apa, nama-nama ini yang ditindaklanjuti, bukan malah manggil lagi jaringan nelayan Pantura yang sudah jelas gak masuk akal gitu loh. Ini kan buang-buang waktu gitu loh. Dan aneh ya. Nah, disitulah kami memang menyimpulkan berdasarkan temuan dan juga kenapa sih kok pejabat ini tindakannya lamban, bahkan kalau melakukan tindakan pun terpaksa setelah ramai, dan itu tindakan yang kecil sedikit. Iya. Karena semua sudah terlibat. Jadi semua hampir aparat sudah dikondisikan ya. Nah, Pak Agar tadi kan sebenarnya ada sertifikatnya. Sertifikatnya itu yang bermain apa? Aparat desa. Kepala desa ya. Aparat desa berarti termasuk kepala desa. Ya. Kemudian ada notaris yang akte jual beli. Saya ketemu satu notaris, dia melakukan transaksi banyak, puluhan AJB dilakukan pada tanggal 31 Desember 2013. Mana ada notaris hari libur bikin AJB dalam waktu yang bersamaan, banyak sekali AJB. Dan modusnya selain yang di laut, kalau di darat untuk merampas tanah rakyat biar negosiasinya murah, Bang. Abang misalkan punya tanah, kiri atau sertifikat lah, sama-sama ini dirampas. Ini main dengan BPN, dengan lurah, terbitkan sertifikat lain, NIB lain. Nah, lalu ini seolah-olah di-plotting, oh ini overlap, ini numpuk punya bapak itu nggak bener. Sekarang dah jual aja. Nah, orang ini karena nggak punya kemampuan, daripada nggak dapat sama sekali, ya akhirnya dilepas. Dengan harga murah. Nah, yang nggak masuk akal, masa ada individu boleh menguasai tanah sampai 900 hektar? Jadi Bung Kosim temukan itu ya? Menemukan. Nah, orang yang ditaruh untuk ngambil ya tanah-tanah ini ada 3 nama yang terkenal. Satu Gojali, yang Engcun tadi, dia mainnya banyak peran dia. Jadi Gojali ini alias Engcun ya? Engcun, ya. Ya. Kalau di Engcun ini orangnya Aguan nggak? Iya. Tapi nggak langsung, lewat Ali Hanafiah Lijaya. Ya. Dia kalau di sertifikat namanya A Gojali, Ahmad Gojali. Kedua Freddy. Freddy juga dipakai gitu. Yang ketiga itu Hendry. Freddy, Hendry, Gojali, 3 nama ini. 3 nama ya. Saya ada dokumennya tadi, saya tinggal 3 nama ini menguasai banyak sertifikat yang dijadikan sarana untuk merampas tanah rakyat. Makanya saya sejak awal concern, Bang, saya katakan ini bukan jual beli, perampasan. Kenapa? Saya membatasi definisi perampasan adalah ya tanah yang diambil oleh pihak lain tanpa keridhaan pemiliknya, baik karena nggak ridho harganya, apalagi nggak dibayar sama sekali. Rata-rata di sana itu akhirnya melepas 35.000, 50.000, 100.000, bahkan nggak dapat sama sekali. Itu karena mereka tak berdaya. Jadi kalau terjadi transaksi bukan berarti kami udah beli loh. Iya, secara formal beli, tapi prosesnya itu tidak berdasarkan kesepakatan, atas keterpaksaan. Ada intimidasi sedikit mungkin. Bukan sedikit. Nah, kemarin kami temukan, kalau enggak bahasanya si Ali Hanafiah Lijaya kepada orang saksi kita itu, ada podcastnya itu. Kalau enggak, lu gua lelepin di Empang. Intimidasi sampai begitu. Udah teror ya. Coba pertama ditawar 200.000. Dia ngomong sama pemiliknya, ya sudah 200.000 nggak apa-apa. Begitu datang sama si Ali Hanafi bilang, kalau sekarang saya nggak 200.000, 150.000. Langsung 150.000. Mundur loh. Katanya kemarin 200 ya, tapi gitu. Datang lagi, ya udah 150 nggak apa. Kalau sekarang 100.000. Mau ambil bayaran, kalau nggak mau saya gusur, langsung uruk. Begitu mainnya si Ali Hanafi Lijaya. Ali Hanafi Lijaya ini di lapangan, di korban, terkenal monster perampas tanah ini. Dan memang udah terlalu kenyang ini, muntah mungkin. Ini mungkin ya Allah yang berkehendak, dia akhirnya rame terungkap. Ini yang sekarang bisa jadi dikorbankan ini. Karena kalau mau narik keaguan itu, kalau berdasarkan bukti hukum sulit ngelompat, tapi analisa kepentingan. Siapa yang diuntungkan dari tanah tadi? Ya aguan, karena proyeknya akhirnya tanah-tanah rampas jadi ujungnya digunakan untuk industri properti PIK. Siapa yang punya PIK? Ya aguan sama Antoni Salim. Kalau PIK untung besar, siapa yang paling cuan? Ya aguan dan Antoni Salim. Jadi saya berkali-kali mengatakan gak bisa aguan sama Antoni Salim itu cuci tangan. Analisis sederhana analoginya, Bang.